Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnatul melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai pedoman kunci bagi pemimpin untuk mampu mengembangkan, menjaga, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Poin A yaitu, jadilah pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang tidak berfokus pada dirinya, tetapi bertujuan mendatangkan berkat bagi yang dipimpinnya. Pemimpin di sini ini berfokus pada tujuan yang saling melengkapi, yaitu tujuan untuk mengembangkan atau mensejahterakan perusahaan dan juga bertujuan untuk membuat karyawan ini merasa bahagia. Tetapi ada juga pemimpin yang memiliki karakter sebaliknya. Poin yang B, jadilah pemimpin yang mampu menilai orang lain, berkomunikasi, memotivasi, dan menyesuaikan diri. Pemimpin harus memiliki keterampilan dalam menghadapi orang lain dengan efektif. Pemimpin harus mampu mengembangkan strategi yang tepat dalam menggali ide dan pendapat orang lain, serta bertukar ide dalam menyelesaikan masalah secara efektif. Keterampilan berkomunikasi juga diperlukan ketika pemimpin melakukan lobby ke berbagai pihak, terutama penentu kebijakan yang berhubungan dengan arah organisasi. Keterampilan memotivasi juga sangat penting karena memiliki potensi untuk mengarahkan bawahan, melaksanakan tugas, dan tanggung jawabnya karena ia merasa ada sesuatu yang menarik hati untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Keterampilan menyesuaikan diri pemimpin. Ini sangat efektif untuk mengetahui secara tepat bagaimana dan dengan cara apa ia akan berinteraksi dengan setiap bawahannya. Pemimpin akan menggunakan berbagai cara yang berbeda-beda untuk berinteraksi kepada setiap karyawannya, karena pemimpin di sini juga harus mengetahui setiap karakteristik dari setiap karyawan. Terus yang C, jadilah contoh yang baik bagi bawahan dan orang lain. Pemimpin harus menjadi teladan yang baik. Pemimpin harus mampu memperlihatkan kebiasaan kerja yang baik, profesional, dan mengandung makna keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kerja yang selalu dipertahankan. Untuk menjadi pemimpin yang baik, ia harus menjadi sumber inspirasi bagi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Dari sikap kepemimpinannya, cara berkomunikasinya, cara mengendalikan emosi, dan juga bertindak layaknya sebagai seorang pemimpin. Poin D, biasakanlah berpikir kritis. Selalu berpikir kritis harus dimiliki oleh setiap pemimpin, sebab pemimpin ini sering menggunakan imajinasi dan teknik penyelesaian masalah kreatif yang berasal dari kemampuan berpikir kritis. Terus yang E, biasakanlah melayani orang lain atau servant leadership. Adalah kepemimpinan yang berfokus pada melayani pihak lain. Keberadaan seorang servant leader di sebuah perusahaan akan memberikan sesuatu yang positif, seperti budaya pelayanan yang prima dalam sebuah perusahaan. Seorang servant leader ini akan menaruh perhatian dan mengembangkan karyawannya. Dampaknya, karyawan akan percaya dan menghargai pemimpinnya, dan perusahaan akan mendapatkan hati dari anak buah atau karyawan-karyawannya, dan karyawan ini akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan dan memiliki loyalitas terhadap perusahaan. Poin F, kembangkanlah potensi diri dan orang lain tanpa henti. Jadi fungsi kepemimpinan memiliki makna fungsi pembinaan kepada orang lain. Melalui pembinaan ini, pemimpin berupaya menciptakan perkembangan yang dibutuhkan oleh bawahan setelah mengkajinya dengan teliti. Untuk dapat terus membina bawahannya ini, pemimpin juga harus terus mengembangkan potensi dirinya sendiri. Yang poin G, manfaatkan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh John C. Marwell. Untuk prinsip yang pertama yaitu pemimpin mempunyai suatu visi atau tujuan hidup yang jelas serta misi yang dapat dipahaminya. Prinsip yang kedua ini growth atau pertumbuhan, dan prinsip yang ketiga adalah sowing seed that benefit others atau disebut juga dengan SOW.
SOW ini berarti place in the ground atau transplant atau menanam atau menabur. Artinya, taburlah benih yang bermanfaat bagi yang lainnya. Yang poin H, temukan kekuatan diri untuk menjadi seorang pemimpin bagi diri sendiri. Setiap karyawan yang ingin menjadi pemimpin organisasi harus mampu memberdayakan diri sendiri, memiliki kemampuan berinisiatif, menjadi seorang pemecah masalah, dan bertindak serta berpikir seperti layaknya sang pemilik. Berpikir layaknya pemilik di sini memiliki makna bahwa pemimpin ini mempunyai rasa memiliki dan harus bertanggung jawab terhadap organisasi. Terus yang I, gunakan performance target atau PT. PT ini dapat dipakai oleh pemimpin untuk memastikan apakah organisasi dan karyawannya ini mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Jika tidak ada target rencana kerja yang jelas dan ternyata hasil kerja akhirnya kurang memuaskan, pemimpin dan karyawan ini dapat saling tuding atau mencari kambing hitam, saling menyalahkan satu sama lain. Dan di sini ada prinsip-prinsip yang membuat performance target ini menjadi efektif. Ada 5, yaitu spesifik, measurable, agreed, realistis, dan time-bound atau disingkat sebagai SMART. Terus selanjutnya, poin C, giat mengembangkan manajer dan eksekutif menjadi pemimpin melalui pemberian pengalaman dalam pekerjaan. Pakar manajemen J. Livingston menyatakan dalam tulisannya di Harvard Business Review dengan judul Pygmalion in Management, setiap orang membutuhkan tantangan dan pengalaman baru untuk berkembang. Beberapa pekerjaan tertentu sangat bermanfaat untuk mengembangkan pemimpin di masa depan. Menurut hasil survei Ed Michaels, Helen Hanfield Jones, dan Pat Axelrod, terdapat 5 pekerjaan manajer yang menempati posisi paling atas dari sisi pengaruhnya terhadap pengembangan mereka. Kelima pekerjaan ini yaitu sebuah posisi dengan lingkup yang lebih besar. Terus memulihkan kembali bisnis, memulai sebuah bisnis baru, sebuah proyek khusus yang besar dan high profile, dan bekerja di luar negara mereka. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini sangat terbatas jumlahnya di kebanyakan organisasi, dan organisasi ini akan sangat hati-hati dalam menugaskan kepada karyawan potensial.